A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pewaris Muhammadi yang selalu menuju kepada pengesaan Zat, semoga Allah memudahkan urusan kalian. Hendaklah engkau merenungkan 7 samudera yang meliputi 7 ayat yang diulang-ulang dalam Al-Quran Al-Azim, yang merupakan cabang dari 7 sifat zat ilahi yang setara dengan 7 lapis langit dan 7 bintang semesta. Dan hendaklah engkau mentadabburkan ayat-ayat ini dengan sungguh-sungguh. Lalu hendaklah engkau menghiasi dirimu seperti yang disimbolkan dalam sifatnya. Niscaya engkau akan selamat dari 7 jurang jahanam yang menghalangi manusia mencapai surga Zat, yang menjadi tempat musnahnya semua atribut dan keberbilangan. Tentu saja perenungan dan tadabbur seperti itu tidaklah mudah bagimu, kecuali setelah engkau membersihkan lahiriahmu dengan syariat yang bersumber dari Al-Quran dan kebiasaan Nabi SAW, serta membersihkan batiniahmu dengan mengikuti akhlak Rasulullah SAW yang berasal dari hikmah yang tersimpan dalam Al-Quran, karena Al-Quran adalah yang menjadi penyatu kedua sisi akhlak Rasulullah, lahir dan batin, yang diwariskan dari Rabb-Nya yang telah menunjukkannya sebagai khalifah di bumi. Al-Quran adalah akhlak Allah yang diturunkan kepada Nabi-Nya. Maka siapapun yang berakhlak dengan Al-Quran pasti akan beruntung seperti beruntungnya Rasulullah SAW. Itulah sebabnya Rasulullah SAW bersabda, berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah, karena memang itulah yang diingatkan di dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah adalah pilihan dari seluruh isi Al-Quran dengan bentuk yang paling gamblang dan paling jelas. Siapapun yang merenungi surah ini pasti akan mendapatkan apa yang bisa didapatkannya dari seluruh isi Al-Quran. Itulah sebabnya surah ini wajib dibaca ketika hamba bertawajuh kepada Zat Ahadiyah, atau yang oleh syariat disebut dengan istilah salat. Salat merupakan mi'raj bagi mereka yang menuju kepadanya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW. Salat adalah mi'raj orang mukmin. Rasulullah juga bersabda, tidak sah salat kecuali dengan membaca Fatihah Alkitab. Oleh sebab itu, wahai engkau yang melakukan salat dengan menghadap ke arah Ka'bah hakiki atau kiblat yang asli, hendaklah melaksanakan salat wajib dengan tekun agar dapat mendekatkan diri kepada kiblat hakiki. Dan hendaklah engkau meraih hikmah dan rahasia-rahasia yang diletakkan dalam kewajiban salat. Maka jika engkau ingin mendekatinya atau menghadap ke pintunya, engkau harus terlebih dahulu berwudu dan menyucikan diri dari segala kotoran, baik yang lahir maupun yang batin. Kemudian engkau harus membersihkan diri dari segala bentuk syahwat, sehingga engkau dapat memulai takbiratul ihram tanpa bisikan syaitan yang menyesatkan. Ketika engkau mengucapkan takbiratul ihram kepada dirimu dan semua hawa nafsu duniamu, Allahu Akbar, maka engkau harus memperhatikan maknanya, yaitu bahwa Dia adalah Zat Maha Agung, lagi maha besar di dalam zatnya sendiri, bahkan lebih besar dibandingkan pada selainnya. Adapun wazan af'al dalam lafaz akbar, ini adalah untuk sifat, bukan untuk isim tafdil. Dan jadikanlah sifat maha besar ini senantiasa ada di dalam pandangan matamu dan inti tujuanmu. Ketika engkau mengucapkan bismillah demi mencari anugerah dan berkah, maka munculkanlah keinginan dan cintamu hanya kepada Allah. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahman, engkau sedang menghirupnya dari napas kasih sayang Allah.
yang akan membantumu untuk naik ke sisinya. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahim, engkau merasa nyaman dengan embusan kelembutan dan semilir rahmatnya. Pada saat itu engkau merasa nyaman dan engkau berada di tempat yang tentram sembari menghitung nikmat yang sudah Dia berikan kepadamu. Ketika engkau bersyukur atas nikmat Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, engkau telah bertawasul dengan mensyukuri nilai nikmatnya. Ketika engkau mengucapkan Rabbal Alamin, maka engkau harus merasakan sepenuhnya kemencakupan, kemeliputan, dan pemeliharaannya terhadap seluruh semesta. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahman, engkau memohon keluasan rahmat Allah dan kemerataan kasih sayangnya. Ketika engkau mengucapkan Ar-Rahim, maka engkau selamat dari azab yang pedih, yakni dibuat berpaling kepada yang selain Allah yang maha benar, dan engkau terhubung dengannya setelah sebelumnya berpisah. Bahkan lebih dari itu, engkau tersambung dengannya. Ketika engkau mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka engkau telah memutuskan rangkaian sebab akibat atau kausalitas. Bahkan engkau merasakan makam kasb dan syuhud atau kesaksian. Ketika tampak kepadamu sesuatu yang tampak bagimu, maka di makam itu engkau boleh berkata dengan segenap jiwa raga, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ketika engkau mengucapkan Ihdinas syiratal mustaqim, maka engkau telah mencapai makam ubudiyah atau penghambaan. Ketika engkau mengucapkan Syiratal lazina an'amta alaihim, maka engkau telah mencapai makam al-jam atau penyatuan. Ketika engkau mengucapkan Ghairil maghdubi alaihim, maka engkau telah takut dari kekuasaan sifat-sifat jalal Allah. Ketika engkau merapalkan Waladdallin, maka engkau menyatakan takut mundur setelah sampai di tujuan. Ketika engkau merapalkan Amin, engkau telah aman dari setan yang terkutuk. Hendaklah engkau sholat dengan cara seperti yang disebutkan di atas, agar sholatmu dapat menjadi mi'raj ke puncak zat ahadiyah dan tangga menuju langit keabadian, serta dapat menjadi kunci bagi khazanah azali yang abadi. Semua itu tentu tidaklah mudah, kecuali setelah engkau mati iradah, maut al-iradi, dari berbagai bentuk sifat-sifat manusiawi dan berakhlak dengan akhlak yang diridhoi serta sifat terpuji. Kecenderungan kalbu seperti itu tidak akan pernah engkau raih, kecuali setelah engkau melakukan uzlah, melarikan diri dari orang-orang yang tenggelam dalam kealpaan, serta memutuskan diri dari mereka dan dari gangguan serta adat kebiasaan mereka yang buruk. Jika tidak, maka tabiat manusia itu selalu ingin meniru, sedangkan tabiat penyakit itu menular dan nafsu selalu mendorong ke arah keburukan serta jauh dari Allah. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan nafsu serta menyelamatkan kita dari tipu dayanya melalui anugerahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.